لك واشهاده والتابعين لهم إلا يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang dihormati ya Amir yang dahulu atau yang sekarang yang dirahmat, teman-teman, saudara-saudara yang saya hormati dan muliakan, Allah SWT meletakkan kejayaan manusia, kesuksesan manusia, kebahagiaan manusia hanya dalam satu hal, yaitu amal agama. Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada harta. Kalau Allah meletakkan kebahagiaan pada harta, mungkin sajang-sajang kita sudah merasakan yang namanya bahagia. Atau mungkin Qarun yang hartanya katanya hampir sepertiga dunia ini, pasti yang pertama atau bisa merasakan yang namanya kebahagiaan, tapi menjadi laknatullah alaih, karena Allah tidak letakkan kebahagiaan dalam harta atau kaya. Allah juga tidak meletakkan kebahagiaan di dalam jabatan. Kalau Allah letakkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan dunia akhirat ini di jabatan, mungkin Raja Namrud atau siapa lagi yang punya jabatan di dunia ini, atau Firaun, atau Presiden Amerika George Bush begitu. Tapi kalau kita lihat, bahkan seperti Presiden Amerika itu, mantannya itu George Bush itu pernah diteliti atau terdengar sampai ke media, istrinya mau bunuh diri. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kebahagiaan itu tidak Allah letakkan dalam jabatan sekalipun, atau dalam rumah yang mewah, atau dalam kendaraan yang banyak. Tapi kebahagiaan kesuksesan manusia itu Allah letakkan dalam amal agama. Semakin lurus amal agama kita, semakin lurus iman kita kepada Allah, maka semakin akan merasakan yang namanya kebahagiaan itu. Begitupun sebaliknya, semakin bengkok amal agama kita, atau bahkan semakin tidak terarah amal iman kita, maka kesengsaraan demi kesengsaraan pun akan menimpa kita. Itulah yang dimuliakan Allah SWT, bahwa kita harus betul-betul meyakini dalam hati kita, Allah yang kuasa, Allah yang mengatur semua suasana, Allah yang mengatur suasana dingin, Allah yang mengatur suasana panas, Allah yang mengatur datangnya salju, Allah yang mengatur sedangnya panas, hujan, semuanya Allah. La ilaha illallah. Itulah kalau keyakinan dalam diri kita itu semakin lurus kepada Allah SWT, maka Allah jamin saat itu juga pasti akan merasakan yang namanya kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, semakin kita bermaksiat kepada Allah, semakin kita melalaikan Allah, semakin kita tidak mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, dijamin oleh Allah pasti hidupnya makin sengsara, pasti hidupnya makin bingung, pasti hidupnya makin galau. Kalau anak muda sekarang bilang begitu, galau begitu. Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan iman yang lurus? Hanya satu, yaitu amal agama. Seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa jalannya daripada baginda Rasulullah? Fisabilillah, yaitu dakwah. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Syukron begitu ya. Dakwah adalah puncak segala amal ibadah. Dakwah adalah mengajak supaya kita mengajak teman, saudara kita, anak istri kita, tetangga kita, semuanya yang namanya manusia itu semua kita ajak untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita banyak dakwah, semakin kita banyak mengajak orang, semakin kita bisa mengajak teman-teman kita untuk mengenal Allah, pasti semakin yang namanya iman itu akan semakin lurus. Ulama katakan sifat baginda Rasul itu ada 4, kalau nggak salah begitu ya. Fatona, amanah, sidik, dan
tabligh begitu. Tapi di empat ini kalau tablighnya kurang, lama-lama yang ini bisa hilang, fatwanya bisa hilang, amanahnya bisa hilang, sidiknya bisa hilang. Tapi kalau dakwahnya, tablighnya terus dan meningkat terus, fatwanya akan nambah, sidiknya akan nambah, amanahnya akan nambah. Kok diam semua ini? Saya baca ini ya. Akan ngomong apa? La ilaha illallah. Itulah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau betul-betul kita dakwah kita kuat, kita punya teman ada yang belum sholat, kita ajak. Kita bangunkan pagi subuh-subuh, kita ajak. Ada yang teman belum taklim misalnya, kita ajak untuk taklim, kita lintas taklim. Alhamdulillah bahwa ini udah hidup 4 amalan. Insyaallah ya, kita maksimal terus masalah barokah ini. Dakwah ilallah, ta'lim ta'lum, dzikir ibadah dan hikmat. Semuanya ada dalam barokah. Bagaimana amalan-amalan yang barokah ini kita hidupkan di kisah-kisah kita. Kita hidupkan di rumah-rumah kita nanti kalau kita sudah pulang ke Indonesia. Insyaallah pintu-pintu kebahagiaan pun Allah akan kasih pada kita. Jadi semakin iman kita semakin lurus pada Allah, maka semakin bahagialah kita. Seperti kalau kita bisa melihat orang-orang manusia terbaik yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti adalah baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah makhluk terbaik dalam muka bumi ini yang Allah ciptakan. Kriketnya saja baunya bau wangi seperti kasturi. Sampai-sampai kalau beliau tidur itu istrinya sampai menjilatin semuanya sampai sempat bikin parfum gitu. Itulah baginda Rasulullah, saking mulianya Allah. Jadi kalau berjalan begitu ya, awan selalu menutupinya. Itu mulianya baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan. Baginda Rasulullah adalah panutan kita. Baginda Rasulullah adalah idola kita. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana caranya itu untuk bisa yang namanya kita bisa menetapkan hati kita supaya bisa tenang, bisa tidak galau begitu, ya ikuti jalannya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana jalannya baginda Rasulullah?